Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kembali kita bersatu hati dalam doa bersama saya, Yoel Muwun Indrasmoro. Marilah kita satukan hati pikiran kita kumandangkan di dalam cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Bacaan Injil menurut Leksionari Sinode pada malam ini, Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, inilah undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalimat ini kadang menimbulkan salah pengertian. Seakan-akan Tuhan Yesus memanggil semua orang yang menderita untuk datang kepadanya. Menurut konteksnya, yang dimaksud adalah setiap orang yang letih karena mencoba hidup menurut hukum Taurat, ciptaan para ahli Taurat pada masa itu. Ahli Taurat telah menetapkan 613 aturan, dan orang menjadi frustasi karena sadar betapa mereka sering gagal. Aturan yang begitu banyak malah membuat orang Yahudi merasa tertekan. Belum lagi adanya sanksi bagi pelanggarnya. Orang pun akhirnya menaati semuanya itu hanya agar tidak dihukum. Dan itu sungguh menjadi beban. Hukum malah menjadi beban. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberi kelegaan. Kelegaan di sini ialah bahwa pengikut Kristus tak perlu ribet dengan semua aturan pada masa itu. Namun, itu tidak berarti bahwa seorang Kristen boleh hidup semaunya. Yesus menyatakan bahwa pengikutnya harus hidup tertib. Perhatikanlah perkataan Tuhan Yesus selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuhan Yesus memberikan kuk. Kuk biasanya ditaruh di atas pundak sapi agar mampu bekerja sesuai perintah tuannya. Itu berarti kita memang diminta untuk mematuhi kehendak Allah. Namun kuk yang dipasang itu menyenangkan. Kuk yang baik memang tak boleh mencekik leher sapi. Kuk yang dipasang pada para muridnya mudah dipikul dan tidak pernah merugikan pemikulnya. Dan Yesus sudah meringkaskan semua aturan yang ada menjadi lebih sederhana. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kasih merupakan dasar dari semua aturan.
Itu berarti jika kita menjalani aturan bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi. Juga di tengah pandemi ini, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Misalnya aturan penggunaan masker. Kita memakai masker bukan karena kita takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi orang lain dan diri sendiri. Memakai masker bukan agar tidak tertular, tetapi agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Kasih membuat kita rela menjalani aturan. Cuci tangan juga bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi juga untuk orang lain. Untuk itu kita bisa belajar kepada Sang Guru dari Nazaret. Di Taman Getsemani dia mematuhi Allah Bapa karena dia sungguh mengasihi Allah Bapa dan manusia. Kasih itulah yang buat dia rela menjalani kisah penyaliban. Ya, kasih membuat semua beban menjadi ringan. Amin. Mari bersama kita mengumandangkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami dengan sukacita menjalani setiap aturan yang ada. Sebab kami memahami bahwa aturan itu memang ada untuk kebaikan kami semata. Dan biarlah kami juga mendasarkan semuanya itu karena kasih kami kepada Engkau dan sesama. Khususnya pada masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami secara tertib menggunakan masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Itu semuanya bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi karena kami juga mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami,
Hingga kini penularan virus corona masih tetap terjadi, bahkan terus meningkat. Kiranya Engkau yang menolong setiap warga negeri kami ya Tuhan untuk sungguh mau menjalani protokol kesehatan secara ketat, rajin cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Biarlah semua itu dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kami juga menyerahkan segenap orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, juga pasien yang positif baik dengan gejala ataupun tidak. Kiranya Engkau yang memberi mereka penghiburan dan kekuatan. Keluarganya juga Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Juga dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit, Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam menangani penyakit ini. Berikan mereka juga penghiburan dan kekuatan. Kalau sekarang ini Tuhan, kami masih mendengar ada orang-orang yang menolak pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Ya Tuhan, tolong mereka untuk tidak melakukan diskriminasi. Mampukan mereka untuk menyadari dan menempatkan diri mereka sebagai pasien nantinya. Sehingga mereka boleh sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh menyakiti. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau menolong setiap ilmuwan yang tengah berjuang menyiapkan vaksin COVID-19 ini. Karuniakanlah hikmat-Mu, ketelitian-Mu, ketekunan-Mu, kesetiaan-Mu, kepedulian-Mu, terutama juga kasih-Mu kepada mereka. Kami sungguh rindu berkat-Mu ya Tuhan. Vaksin COVID-19 dapat ditemukan lebih cepat, sehingga semakin banyak orang dapat terbebas dari penyakit ini. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan terbaik dalam pandemi ini. Kami sadar pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ekonomi dan akhirnya menjadi persoalan politik juga. Biarlah setiap kebijakan yang diambil pemerintah bangsa kami sungguh-sungguh bermanfaat bagi segenap rakyat Indonesia. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita telah bersama dalam doa. Mari kita istirahat, tidur, dan mohon kepada Tuhan agar kita dibangunkan esok hari untuk menyambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati.